antipartikel. Antipartikel yang artinya kebalikan dari partikel. Tapi kebalikan dari apa? Berlawanan massa, berlawanan muatan, berlawanan spin, berlawanan momentum sudut, berlawanan momen magnetik. Hai. Selamat datang di channel saya. Ini adalah video kedua saya dari seri Fisika Partikel Dasar. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang Anda menebaknya dengan benar, antipartikel. Saya akan bicara tentang apa itu antipartikel, dan saya juga akan membahas tentang beberapa antipartikel yang terkait dengan partikel yang umum dikenal. Saya juga akan membahas sedikit tentang teori Dirac, yang merupakan salah satu penjelasan teoritis awal tentang apa itu antipartikel. Saya juga akan membahas secara singkat tentang teori medan kuantum yang merupakan penjelasan terkini tentang apa itu antipartikel. Saya juga akan berbicara tentang hal menarik lainnya yang disebut simetri persilangan. Ini akan menjadi video yang sangat menarik, jadi tetaplah bersama saya. Jadi mari kita mulai. Jadi alam semesta terdiri dari berbagai jenis partikel. Anda tahu seperti elektron, neutron, proton, neutrino, foton, dan lain sebagainya. Sekarang ada banyak partikel yang berbeda seperti itu. Dan untuk setiap partikel ada antipartikel yang sesuai, sehingga ketika terdapat antipartikel dan partikel yang berinteraksi, maka terjadi pemusnahan total, penghancuran total kedua pasangan antara partikel dan antipartikel terjadi sehingga keduanya lenyap, dan yang tersisa hanyalah energi murni dalam bentuk foton cahaya atau mungkin dalam bentuk penciptaan partikel baru. Saya ulangi lagi. Sebuah partikel yang bersesuaian dengan antipartikel ketika mereka bertemu atau berinteraksi, maka pemusnahan total terjadi dan keduanya lenyap, dan yang tersisa hanyalah energi murni. Jadi itulah yang seharusnya menjadi antipartikel. Sebuah antipartikel dari sebuah partikel adalah partikel yang ketika ia datang dan berinteraksi dengan versi partikelnya akan menyebabkan kehancuran total. Sekarang ditemukan bahwa antipartikel tersebut biasanya memiliki massa yang sama, tetapi sifat-sifat lainnya mungkin berbeda, seperti muatan yang berlawanan, maupun magnetik yang berlawanan. Mungkin beberapa properti kuantum lainnya berbeda. Jadi saya akan membahas tentang semua itu. Jadi mari kita mulai dengan salah satu partikel yang paling umum dikenal, yaitu elektron. Oke, jadi jika Anda melihat elektron, maka elektron juga seperti semua partikel lainnya memiliki antipartikel yang terkait dengannya, yang dikenal sebagai antielektron atau positron. Sekarang elektron disimbolkan dengan E min karena elektron merupakan partikel bermuatan negatif, dan positron disimbolkan oleh E plus. Sekarang saya akan membahas apa saja sifat-sifatnya. Namun mari kita perjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan antipartikel. Ini berarti bahwa ketika antipartikel dan partikel yang sesuai berinteraksi, itu berarti ketika elektron berinteraksi dengan positron, maka keduanya saling menghancurkan, yang mengarah pada penciptaan energi murni dalam bentuk dua foton gamma yang membawa energi massa sisa dari partikel-partikel ini. Sekarang Anda mungkin bertanya, mengapa dua foton gamma? Alasannya adalah untuk menghemat momentum energi linear. Jadi jika Anda melihat reaksi di pusat kerangka acuan massa kedua partikel ini, jadi anggap saja Anda memiliki partikel elektron yang datang menuju positron, dan itu adalah elektron di pusat kerangka acuan massa, dan keduanya bertemu, maka massa mereka akan dikonversi menjadi energi murni dalam bentuk foton cahaya yang dapat dipancarkan kedua arah yang berbeda. Jadi kita membutuhkan dua foton cahaya karena mengapa? Karena total momen linier dari konfigurasi awal adalah 0. Jika Anda memiliki satu foton cahaya, foton tersebut akan memiliki momentum linier yang tidak nol pada arah tertentu, dan kita tidak menginginkan hal tersebut karena hal itu akan melanggar kekalahan momentum linier. Jadi jika Anda memiliki dua foton yang pada dasarnya meniadakan momen linier, keduanya akan meniadakan momen linier di luar sana dengan melestarikan momen linier dari seluruh proses. Jadi ini adalah proses yang sangat sederhana, di mana elektron dan positron ketika mereka bersatu, maka pemusnahan total kedua partikel ini terjadi, dan Anda akan mendapatkan dua foton yang membawa energi, yang pada awalnya adalah energi dari partikel-partikel dengan massa diam tertentu. Jadi jika Anda menghitung massa sisa elektron, maka massa sisa elektron tidak lain adalah M0
C kuadrat, mana C adalah kecepatan cahaya dan M0 adalah massa elektron yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, atau bisa juga dituliskan sebagai 0,511 mega elektron volt. Baiklah, jadi ternyata massa dari elektron dan massa dari seluruh elektron ternyata sama persis. Jadi massa sisa elektron dan massa sisa positron sama persis, yaitu 0,511 mega elektron volt. Jadi jika sebuah elektron diam dan sebuah positron diam dan saling memusnahkan satu sama lain, maka foton akan memiliki energi 0,511 mega elektron volt. Namun jika elektron dan positron bertabrakan dengan semacam energi kinetik yang tinggi yang terkait dengan gerakan mereka, maka foton akan memiliki jumlah energi yang berlebih, di mana kelebihan energi tersebut pada dasarnya adalah energi kinetik partikel-partikel ini. Jika tabrakan elektron dan positron memiliki energi yang sangat-sangat tinggi, maka sebagian dari kelebihan energi tersebut juga dapat menyebabkan terciptanya partikel-partikel baru. Jadi beginilah atau inilah yang dimaksud ketika kita berbicara tentang antipartikel. Jika Anda memiliki sebuah partikel, maka antipartikelnya adalah sedemikian rupa sehingga ketika keduanya berinteraksi, mereka benar-benar saling memusnahkan, mereka saling menghancurkan, dan yang tersisa hanyalah energi murni yang berasal dari massa sisa, energi partikel, serta energi kinetik awal jika mereka berada dalam reaksi tertentu. Sekarang, jika Anda melihat berbagai jenis sifat yang terkait dengan elektron dan anti-elektron, maka ternyata, seperti yang telah saya sebutkan, positron memiliki massa yang sama dengan elektron. Baiklah, berapakah massa sebuah elektron? Massa sebuah elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, atau 0,511 mega elektron volt per C kuadrat, gantung pada satuannya, jika dalam kilogram ini dan jika dalam satuan elektron volt ini. Jadi positron ini memiliki massa yang sama dengan elektron, tetapi ternyata ia memiliki muatan yang berlawanan. Oke, jadi elektron memiliki muatan negatif min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, tapi positron memiliki muatan positif plus E. Jadi ditambah muatan elektronik yang tidak lain adalah ditambah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Sekarang mengapa ia memiliki muatan yang berlawanan? Hal ini diperlukan karena jika Anda melihat ini, konservasi muatan reaksi ini harus terjadi. Foton memiliki muatan 0. Jadi jika elektron memiliki muatan negatif, itu berarti antipartikel dalam reaksi ini harus memiliki muatan yang berlawanan. Jika tidak, konservasi muatan tidak akan terjadi dalam reaksi khusus ini. Sekarang, setelah menyebutkan konservasi muatan, saya pikir penting juga untuk menyebutkan bahwa reaksi atau pemusnahan pasangan antara partikel semacam ini melestarikan berbagai jenis sifat. Jadi ini menghemat biaya seperti yang terlihat jelas dalam reaksi ini. Ini juga mempertahankan momentum linier seperti yang saya katakan, dua foton yang keluar pada arah yang berlawanan, yang menghemat energi, dan energi yang dipancarkan adalah energi sisa, energi massa ditambah energi kinetik partikel awal. Hal ini juga mempertahankan seperti kuantitas fisik lainnya seperti momentum sudut, juga mempertahankan jenis bilangan kuantum lainnya seperti bilangan kuantum lepton. Jadi pemusnahan semacam ini juga terkait dengan konservasi momentum linear muatan, energi momentum sudut, dan bilangan kuantum lepton. Jadi saya akan membahas tentang bilangan kuantum lepton mungkin di video selanjutnya. Pada dasarnya ini hanyalah bilangan kuantum yang terkait dengan elektron. Elektron termasuk dalam kelas partikel yang dikenal sebagai lepton, dan elektron memiliki nomor lepton plus 1, dan versi antipartikel elektron memiliki nomor lepton minus 1, dan foton memiliki nomor lepton 0. Jadi pemusnahan pasangan partikel yang berbeda seperti ini mempertahankan semua jenis hukum konservasi yang penting. Tidak, proses semacam itu tidak akan terjadi sejak awal. Jadi kembali ke elektron. Jadi elektron memiliki muatan negatif dan positron memiliki muatan positif, dan elektron memiliki massa yang sama dengan positron. Mereka memiliki spin yang sama. Jadi elektron adalah sebuah fermion sehingga memiliki spin setengah, tapi positron juga memiliki spin setengah. Jadi spinnya tidak berbeda. Keduanya memiliki spin setengah yang sama, tetapi memiliki momen magnetik yang berlawanan. Jadi apa itu momen magnetik? Biasanya partikel elementer memiliki properti yang disebut momen magnetik yang memberi kita gambaran tentang bagaimana partikel tersebut berinteraksi dengan medan magnet eksternal. Anda tahu setiap kali partikel bermuatan memiliki spin sudut momentum, maka partikel tersebut akan selalu memiliki momen magnetik. Itu berarti mereka akan berinteraksi dengan medan magnet eksternal. Dan kuantitas serta arah momen magnetik pada dasarnya memberi kita gambaran tentang ke arah mana partikel akan menyelaraskan diri sehubungan dengan medan magnet eksternal, dan berapa jumlah kekuatan yang diperlukan agar penyelarasan semacam itu terjadi. Jadi tanpa perlu merinci, elektron memiliki momen magnetik negatif dan positron memiliki kebalikannya,
yang berarti besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, yaitu momen magnetik positif. Dan mereka memiliki bilangan lepton yang berlawanan seperti yang baru saya sebutkan. Bilangan lepton, bilangan kuantum yang terkait dengan partikel seperti elektron yang dipertahankan dalam reaksi nuklir. Saya akan membicarakannya secara rinci dalam video lain. Ini hanya untuk pembahasan khusus ini. Sekarang ini untuk elektron. Selain itu juga ada partikel lain, bukan? Jadi mari kita lanjutkan ke partikel berikutnya. Partikel berikutnya adalah proton. Proton memiliki antipartikel yang secara sederhana dikenal sebagai antiproton. Jadi proton disimbolkan dengan P dan antiproton disimbolkan dengan P bar. Jadi biasanya antipartikel disimbolkan dengan bar di atas pada simbol yang digunakan untuk mewakili partikel atau dengan mengubah tanda muatan. Jadi elektron disimbolkan dengan E-, sedangkan positron disimbolkan dengan E+ atau E bar. Dan proton disimbolkan dengan P, antiproton disimbolkan oleh P bar. Nah, proton tidak seperti elektron, bukanlah partikel elementer. Anda tahu elektron dan positron adalah partikel elementer, pemusnahan mereka sangat sederhana. Tetapi proton sedikit lebih rumit karena mereka bukan partikel elementer. Mereka adalah partikel komposit yang terdiri dari partikel-partikel elementer lebih lanjut yang dikenal sebagai quarks. Jadi ketika sebuah proton dan versi antiprotonnya bersatu, maka pada dasarnya quark dan antiquark saling memusnahkan satu sama lain. Saya akan kembali ke poin ini, tapi sebelum itu izinkan saya menyebutkan bahwa dengan cara yang sama seperti elektron dan positron memiliki massa yang sama, muatan yang berlawanan, spin yang sama, momen magnetik yang berlawanan, proton dan antiproton juga memiliki hubungan yang sama. Dan antiproton memiliki massa yang sama dengan proton, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kg. Mereka memiliki muatan yang berlawanan, proton bermuatan positif, dan antiproton bermuatan negatif, yaitu min 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Proton dan antiproton keduanya memiliki spin yang sama, yaitu spin setengah. Ini adalah fermion, tetapi momen magnetiknya berlawanan. Itu berarti besarnya momen magnetiknya sama, tetapi arah momen magnetiknya berlawanan. Mereka juga memiliki bilangan kuantum lain yang disebut bilangan kuantum baryon. Jadi dengan cara yang seperti elektron yang memiliki bilangan kuantum lepton, karena elektron termasuk dalam kelas partikel yang disebut lepton, proton, dan neutron, maka elektron juga termasuk dalam kelas partikel baryon. Sekali lagi, saya akan membahas jumlah ini nanti di video lain, tetapi untuk saat ini jumlah baryon mereka juga berlawanan. Proton memiliki nomor baryon +1 dan proton memiliki nomor baryon -1. Sekarang, seperti yang baru saya katakan, partikel-partikel ini terdiri dari partikel-partikel elementer lebih lanjut yang disebut quark. Jadi, izinkan saya menggambar diagram quark dan kemudian saya akan menjelaskan sedikit lebih banyak mengenai proton. Jadi, izinkan saya menyebutkan hanya untuk kepentingan diskusi ini beberapa hal. Saya akan menguraikan hal ini mungkin nanti ketika saya membahas tentang quark, warna quark, dan sebagainya. Tetapi proton, seperti yang baru saja saya katakan, bukanlah partikel elementer. Begitu juga dengan neutron. Mereka terdiri dari partikel-partikel elementer lebih lanjut dengan nama quarks. Ada 6 jenis quark, yaitu up quark, down quark, staying quark, jump quark, top quark and bottom quark, up down staying jumps, dan top and bottom. Dan quark ini mereka juga memiliki versi anti-quark. Itu berarti ada up anti-quarks, down anti-quarks, staying anti-quarks, jump anti-quarks, top anti-quarks, dan bottom anti-quarks. Quarks dan anti-quarks ini memiliki sifat-sifat tertentu yang berlawanan, seperti memiliki muatan yang berbeda. Jadi quarks ini membawa muatan pecahan, jadi muatannya bisa jadi berbeda. Jadi quarks ini bisa jadi pembawa jenis bilangan pembatas tertentu yang mungkin berbeda. Jadi 3 quarks inilah yang membentuk proton. Proton terdiri dari 2 quark ke atas dan 1 quark ke bawah. Baiklah, dengan demikian sebuah antiproton terdiri dari 2 up antiquark dan 1 down antiquark. Baiklah, jadi 2 up quark dan 1 down quark membentuk proton dan 2 up antiquark dan 1 down antiquark membentuk antiproton. Mereka juga memiliki sifat lain yang terkait dengannya yang dikenal sebagai warna quark. Oke, warna quark tidak ada hubungannya dengan warna visual. Sekali lagi, saya akan menguraikan hal ini nanti. Tetapi untuk saat ini, quark juga memiliki sifat lain yang terkait dengan mereka selain rasanya. Jadi, seperti halnya muatan yang bisa positif dan negatif, quark juga memiliki sifat lain yang disebut warna.
yang dapat bermanifesti dalam 3 cara yang berbeda, yaitu merah, hijau, dan biru. Baiklah, jadi jika muatan bisa dalam teori elektromagnetik, muatan bisa berupa muatan positif, muatan negatif. Quarks dapat memiliki 3 sifat yang berbeda, merah, hijau, biru, di mana bisa terdapat merah positif, merah negatif, hijau positif, hijau negatif, biru positif, biru negatif. Properti semacam ini tidak ada hubungannya dengan warna visual aktual yang kita lihat. Ini hanyalah penamaan properti kuantum itu sebagai warna tertentu. Disebut warna karena ketiga sifat ini bersatu dalam arti bahwa warna merah, biru, dan hijau akan bersatu untuk menciptakan proton atau neutron. Jadi untuk pengaturan warna hanya itu yang perlu Anda ketahui, bahwa ada beberapa properti yang disebut warna. Dan quark bersatu sedemikian rupa sehingga ketiga warna dalam partikel tersebut haruslah merah, hijau, dan biru. Jadi keduanya saling meniadakan dan menciptakan apa yang disebut warna putih. Jadi inilah analoginya sehubungan dengan teori warna. Baiklah. Jadi proton terdiri dari 2 up quark dan 1 down quark yang memiliki warna merah, hijau, dan biru. Sedangkan antiproton terdiri dari 2 up anti-quark dan 1 down anti-quark yang memiliki warna anti merah, anti biru, dan anti hijau. Jadi sama halnya dengan quark yang memiliki anti-quark, sifat-sifat hijau, merah, dan biru juga memiliki sifat anti hijau, anti merah, dan anti biru seperti yang terlihat pada antiproton. Jadi ketika pada akhirnya sebuah proton dan antiproton bersatu, pada dasarnya pemusnahan itu terjadi karena kumpulan quark dan kumpulan anti-quark saling memusnahkan satu sama lain. Jadi inilah adalah proses yang cukup rumit karena proton bukanlah partikel elementer. Kumpulan quark yang merupakan proton memusnahkan kumpulan quark lain yang membentuk antiproton, menjadikan proses yang sangat rumit yang pada akhirnya dapat mengarah pada menciptakan berbagai partikel lain seperti elektron, positron, neutrino, dan sebagainya. Sekarang, saya hanya membicarakan hal-hal ini hanya untuk memberi Anda sedikit kedalaman pada pembahasan antipartikel, oke? Serupa dengan kasus proton dan antiproton, Anda juga memiliki partikel lain seperti neutron, bukan? Baiklah, jadi Anda dapat memiliki neutron yang antipartikelnya disebut antineutron. Neutron dibagi oleh N, antineutron dibagi oleh N bar. Baiklah, jadi elektron memiliki antipartikel yang disebut positron. Proton memiliki antipartikel yang disebut antiproton. Neutron memiliki antipartikel yang disebut antineutron. Dan dengan cara yang sama, neutron dan antineutron memiliki massa yang sama. Mereka memiliki muatan yang sama karena neutron bersifat netral secara elektrik, tidak bermuatan. Jadi antipartikel neutron juga memiliki muatan nol. Mereka memiliki spin yang sama. Sekali lagi, neutron adalah fermion atau spin setengah. Mereka memiliki momen magnetik yang berlawanan. Anda tahu neutron memiliki momen magnetik. Meskipun neutron bersifat netral secara elektrik, neutron memiliki momen magnetik karena memiliki konfigurasi elektrolit di dalamnya. Jadi neutron juga seperti proton, terdiri dari quark. Jadi mereka memiliki quark yang memiliki muatan di dalamnya. Jadi meskipun mereka netral secara elektrik, mereka memiliki distribusi muatan di dalamnya. Sebabnya mereka memiliki momen magnetik. Dan antineutron memiliki gerakan magnetik yang arahnya berlawanan dengan neutron. Sekali lagi, jumlah baryon dari neutron juga negatif terhadap antineutron. Dengan cara yang sama seperti yang saya tunjukkan untuk proton dan antineutron, saya juga dapat menunjukkan konfigurasi untuk neutron dan antineutron. Jadi dalam hal konfigurasi quark, sebuah neutron terdiri dari satu up quark, 2 down quark yang memiliki warna merah, biru, dan hijau. Dan antineutron terdiri dari 1 up anti-quark dan 2 down anti-quark yang memiliki warna anti merah, anti hijau, anti biru. Sekali lagi dengan cara yang sama seperti proton, mereka adalah partikel komposit. Jadi ketika mereka memusnahkan, pada dasarnya konfigurasi quark memusnahkan konfigurasi anti-quark lainnya yang mengarah pada proses yang rumit yang pada akhirnya akan menciptakan partikel-partikel lain. Sekarang ada partikel lain selain elektron, proton, dan neutron. Jadi yang juga memiliki antipartikel sendiri. Jadi izinkan saya memberi Anda beberapa contoh. Jadi Anda dapat memiliki partikel seperti muon. Oke, jadi muon memiliki antipartikel yang ditunjukkan oleh antimuon. Jadi muon diwakili oleh mu minus, antimuon diwakili oleh mu plus. Anda dapat memiliki partikel seperti pion. Jadi jika Anda melihat video terakhir saya tentang gaya fundamental di mana saya membahas gaya kuat, pion pada dasarnya bertindak sebagai partikel perantara antara neutron dan proton menciptakan gaya nuklir. Jadi pion memiliki versi antipartikel yang dikenal sebagai antipion atau antimeson. Jadi sebuah pion, jika pion positif, versi antipartikelnya akan diberikan oleh pion negatif.
Baiklah, sekarang pion adalah partikel meson. Jadi partikel pion sedikit berbeda dengan partikel baryon, seperti proton dan neutron. Partikel pion terdiri dari 2 kombinasi quark antikuark, bukan 3 kombinasi quark seperti proton dan neutron. Jadi, pion jika saya tunjukkan diagramnya, pada dasarnya terdiri dari sebuah pipa yang terdiri dari 1 up quark dan 1 down anti-quark yang memiliki warna yang berlawanan. Dan sebuah pion minus yang terdiri dari 1 up quark dan 1 down quark yang memiliki warna yang berlawanan. Nah, pada semua partikel ini mereka biasanya memiliki muatan kecuali neutron. Dan bahkan dalam kasus neutron, beberapa properti lainnya juga berbeda. Namun, terkadang ada kalanya beberapa partikel merupakan antipartikel versi mereka sendiri. Baiklah, jadi misalnya jika Anda melihat foton, foton adalah antipartikel dari dirinya sendiri. Jadi, antipartikel foton adalah foton itu sendiri. Demikian pula, mungkin ada partikel lain seperti P- netral pada pion 0 yang juga merupakan antipartikel diri sendiri, atau partikel teoritis lainnya seperti graviton. Jadi ini adalah partikel yang merupakan versi antipartikelnya sendiri. Sekarang, materi normal terdiri dari partikel-partikel. Kamu tahu, seperti elemen hidrogen sederhana yang terdiri dari proton dan elektron yang mengelilinginya. Sekarang, antimateri juga memungkinkan yang terdiri dari partikel-partikel dasar, antipartikel dasar. Itu berarti memungkinkan antiproton dan positron dapat menciptakan antihidrogen. Dengan cara yang sama, seperti proton dan neutron dapat bergabung untuk menciptakan hidrogen. Antiproton dan positron juga dapat menciptakan antihidrogen dan jenis inti elemen lainnya. Dan elemen-elemen tersebut dapat bersatu untuk menciptakan jenis molekul yang serupa dan menciptakan berbagai macam antimateri yang berlawanan dengan materi itu sendiri. Dan untuk semua tujuan praktik, antimateri yang mengelilingi antiatom akan memiliki sifat yang sama, seperti hanya materi itu sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa antiproton akan ada di sana jika ada proton dan positron akan ada di sana jika ada elektron dalam konfigurasi atom. Kebetulan, alam semesta ini sebagian besar terdiri dari materi. Baiklah, saya hanya akan sedikit penyimpangan di sini untuk menyampaikan satu poin penting. Kami tidak melihat banyak antimateri yang hadir atau partikel anti-elementer yang hadir. Kita biasanya melihatnya dalam berbagai jenis reaksi nuklir atau dalam beberapa jenis interaksi sinar kosmik. Alam semesta sangat didominasi oleh partikel-partikel materi ini dan tidak terlalu didominasi oleh partikel-partikel antimateri. Dan itulah salah satu misteri terbesar dalam fisika modern. Dikatakan bahwa pada awalnya, ketika alam semesta diciptakan, karena suatu alasan, alam semesta lebih memilih untuk menciptakan partikel materi daripada partikel antimateri. Dan itulah mengapa kita memiliki berbagai macam materi yang mendominasi alam semesta dan bukan versi antimateri. Sekarang, mengapa hal semacam ini bisa terjadi di awal evolusi alam semesta masih menjadi misteri dalam fisika modern, dan mungkin di masa depan kita bisa mengetahuinya. Namun, jika ada antimateri yang mendominasi dunia dan bukannya materi, maka alam semesta mungkin saja terdiri dari partikel-partikel antimateri. Bahkan tubuh kita pun terdiri dari partikel antimateri. Namun, itu adalah situasi hipotesis yang sama sekali berbeda. Omong-omong, sekarang ini adalah berbagai jenis partikel yang sangat umum dan versi antipartikel serta sifat-sifatnya yang baru saja saya bahas. Tetapi saya juga ingin membahas sedikit tentang perspektif teoritis tentang apa itu antipartikel. Pertama kali, antipartikel disebutkan bahkan sebelum antipartikel ditemukan. Hal ini ditemukan oleh Paul Dirac pada tahun 1920-an. Anda mungkin pernah mendengar tentang relativitas, bukan? Hampir lebih dari 100 tahun yang lalu, Albert Einstein memberikan teori relativitasnya yang sangat terkenal, yang pada dasarnya memberitahu kita bagaimana partikel berperilaku pada kecepatan tinggi. Jadi, ketika partikel berperilaku pada kecepatan tinggi, beberapa hal yang sangat tidak biasa terjadi seperti pelebaran waktu, kontraksi panjang, dan sebagainya. Dan sangat penting jika Anda ingin memiliki pemahaman yang lengkap tentang fisika untuk memahami bagaimana partikel berperilaku pada kecepatan yang sangat tinggi yang merupakan inti dari relativitas. Sekarang, 20 tahun kemudian, perkembangan fisika kuantum terjadi dan Schrödinger memberikan persamaan Schrödinger yang sangat terkenal. Sekarang, apa persamaan Schrödinger? Persamaan Schrödinger tidak lain adalah
evolusi dari fungsi gelombang sebuah partikel. Dan ini memberitahu kita semua informasi yang terkait atau yang dapat diukur sehubungan dengan evolusi partikel. Namun, persamaan Schrödinger tidak bersifat relativistik. Ini berarti persamaan Schrödinger dapat diterapkan untuk partikel yang bergerak lambat, tetapi tidak untuk partikel yang bergerak cepat. Jadi, apa yang dilakukan Paul Dirac adalah dia mencoba menerapkan koreksi relativistik pada persamaan Schrödinger yang akhirnya menciptakan persamaan Dirac yang tidak lain adalah versi relativistik dari persamaan Schrödinger. Jadi persamaan Dirac yang baru ini merupakan formulasi relativistik dari fisika kuantum. Dan ketika Dirac mempublikasikan teorinya pada tahun 1927 di suatu tempat di sekitar waktu itu, dia menyadari sebuah kesimpulan teoritis yang sangat penting untuk teorinya sendiri, untuk persamaannya sendiri. Dan jika Anda menerapkan teori ini pada elektron, maka elektron dapat memiliki nilai positif dan negatif. Jadi, energi relativistik untuk sebuah elektron diberikan oleh E yang sama dengan akar kuadrat dari R0 kuadrat CD pangkat 4 ditambah P kuadrat C kuadrat. Anda pasti pernah melihat ungkapan ini sebelumnya. Ini adalah energi relativistik untuk segala jenis partikel. Jadi, ketika Dirac menyusun teorinya dan persamaan Schrödinger versi relativistik, ia menemukan bahwa teori tersebut meramalkan bahwa energi dapat memiliki nilai positif dan negatif. Elektron dapat memiliki tingkat energi yang positif dan negatif. Nah, itu adalah hal yang sangat mengherankan, karena jika elektron memiliki tingkat energi yang positif dan juga tingkat energi yang negatif, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah. Misalnya, jika Anda memiliki sistem kuantum apapun, maka sistem kuantum memiliki tingkat energi. Baiklah, jika elektron hadir dalam sistem kuantum itu, pada dasarnya apa yang ditemukan Dirac adalah jika ada tingkat energi positif, maka untuk setiap tingkat energi positif ada juga tingkat energi negatif secara teoritis. Baiklah, hal ini menimbulkan masalah. Karena jika katakanlah ada sebuah elektron dalam suatu tingkat energi positif, atau katakanlah dalam keadaan kuantum positif, anggaplah ada sebuah elektron di sini. Lalu apa yang mencegah elektron untuk pergi ke keadaan yang lebih rendah dan memancarkan energi, dan pergi ke keadaan lebih rendah dan memancarkan energi, pergi ke keadaan yang lebih rendah lagi dan memancarkan energi, dan pergi ke keadaan yang lebih rendah lagi yang memancarkan energi yang tak terbatas dalam prosesnya. Hal ini menciptakan masalah yang sangat menantang karena hal tersebut tidak terjadi dalam dunia sehari-hari dan kita tidak melihat hal itu. Jika tidak, elektron akan masuk ke tingkat energi negatif yang memancarkan jumlah energi yang tak terbatas. Untuk mencegah terjadinya kontradiksi semacam itu, Dirac mengusulkan solusi yang sangat menarik. Dia mengatakan bahwa Anda memiliki semacam sistem kuantum, atau jika Anda memiliki dunia di mana elektron hadir di suatu tempat, Anda melihat semua keadaan kuantum yang mungkin. Maka Anda tentu saja memiliki keadaan kuantum positif yang terkait dengan tingkat energi positif. Dan Anda memiliki setiap tingkat energi positif yang mungkin, Anda memiliki semacam tingkat energi negatif. Dia mengatakan bahwa semua tingkat energi negatif sudah ditempati oleh lautan elektron yang tak terbatas. Baiklah, jadi tingkat energi negatif yang Anda sudah lihat ini, ia menyatakan bahwa ini sudah dipenuhi dengan lautan elektron. Ini dikenal dengan laut Dirac. Jadi apa yang diusulkan oleh Paul Dirac bahwa di sekeliling kita, di mana-mana, seluruh alam semesta, ruang hampa diisi dengan elektron negatif dalam jumlah yang tak terbatas. Dan karena elektron ini ada di mana-mana yang meningkati tingkat energi negatif dan mereka terdistribusi secara seragam, itulah sebabnya kita tidak menerima gaya apapun. Karena kita tidak menyadarinya, kita tidak melihat efeknya karena semua itu ada di mana-mana, distribusi secara merata di seluruh alam semesta. Dan ketika kita melihat atau memperhatikan elektron, kita hanya memperhatikan elektron-elektron yang berada di tingkat energi positif, yang memiliki energi positif. Anda lihat di sini, garis ini mempresentasikan energi nol. Dan tentu saja energi nol tidak mungkin terjadi. Karena mekanika kuantum, energi minimum yang harus dimiliki oleh sebuah partikel haruslah plus m0c kuadrat yang merupakan energi massa sisa elektron. Demikian pula tingkat energi negatif yang terkait dengan seluruh massa ini yaitu minus m0c kuadrat. Jadi kapan saja Anda benar-benar melihat elektron, Anda akan melihat bahwa elektron tersebut pada dasarnya berada di atas lautan elektron negatif yang
terisi penuh. Dan dia mengatakan bahwa karena prinsip larangan Pauli yang mengatakan tidak ada dua elektron yang dapat menempati tingkat energi yang sama, maka semua tingkat energi ini terisi. Dan oleh karena itu, tiap elektron yang memiliki energi positif tidak dapat turun ke bawah. Mereka tidak dapat memancarkan energi dan mengisi tingkat yang lebih rendah, karena semua tingkat yang lebih rendah telah ditempati oleh lautan elektron. Jadi inilah cara dia mencegah terjadinya kontradiksi, jatuhnya elektron yang tak terbatas. Dan dia juga menemukan penjelasan tentang antipartikel, gagasan dari semacam lautan Dirac. Dia mengatakan jika anggap saja Anda menyediakan semacam energi, anggap saja salah satu dari elektron ini, oke? Jadi jika Anda memiliki semacam energi eksternal yang datang dan berinteraksi dengan elektron ini dalam tingkat energi negatif, apa yang akan terjadi? Jika foton ini memiliki energi yang cukup, yang berarti jika foton ini memiliki energi yang lebih besar dari nilai ini, foton ini memiliki energi yang lebih besar dari 2 kali M0C kuadrat. 0C kuadrat adalah 0,511 mega elektron volt. 2 kalinya berarti sekitar 1,2 mega elektron volt. Jadi jika Anda memiliki foton gamma yang memiliki energi sebesar itu, maka foton gamma itu dapat memberikan energi pada elektron ini yang dapat melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu ini. Jadi sekarang apa yang akan terjadi ketika proses semacam ini berlangsung? 3 hal ini terjadi, maka Anda akan mendapatkan lowongan di tempat ini dan sebuah elektron di sini. Jadi Anda akan menciptakan kekosongan atau lubang di lautan elektron ini dan elektron baru tiba-tiba tercipta. Ini tidak lain adalah proses dari penciptaan pasangan. Jadi apa yang terjadi? Sebuah foton gamma secara tiba-tiba menyebabkan terciptanya sebuah elektron dan positron. Dengan adanya semacam inti atau materi eksternal, penciptaan pasangan adalah kebalikan dari pemusnahan pasangan. Dalam pemusnahan pasangan, antipartikel dan partikel saling memusnahkan sehingga menghasilkan energi. Dalam penciptaan pasangan, energi dalam bentuk foton gamma menyebabkan terciptanya pasangan antipartikel jika energinya mencukupi. Inilah yang terjadi di sini. Energi eksternal dalam bentuk foton gamma ketika berinteraksi dengan anggaplah sebuah elektron yang berada di tingkat energi negatif. Kemudian elektron tersebut akan melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi sehingga akhirnya menciptakan elektron dan lubang ini tidak lain adalah positron. Jadi Dirac mengatakan bahwa positron tidak lain adalah lubang di lautan elektron berenergi negatif. Dan lubang ini dalam lautan elektron energi negatif berperilaku seperti versi antipartikel dari elektron atau positron. Nah, sekarang proses sebaliknya juga bisa dilakukan, bukan? Jika elektron yang berada di tingkat energi yang lebih tinggi tiba-tiba katakanlah melompati ke tingkat energi yang lebih rendah dan menempati benda ini, maka Anda akan mendapatkan emisi foton. Jadi pemusnahan pasangan berarti ketika sebuah elektron, anggap saja hal yang sebaliknya terjadi, Anda akan memiliki elektron di sini. Dan pada dasarnya elektron ini melompat ke lubang yang lebih rendah yang merupakan positron. Sebuah elektron melompat ke tingkat energi yang lebih rendah yang mana tidak terisi. Kemudian proses ini mengarah pada penciptaan 2 foton gamma. Yang lain proses ini adalah proses pemusnahan pasangan. Jadi begitulah cara Paul Dirac ketika merumuskan teori relativistik mekanika kuantumnya, yang menyebutkan atau mengatakan bahwa keberadaan lubang-lubang semacam ini yang berperilaku sebagai antipartikel atau anti-elektron, dan kemudian ketika antipartikel ini benar-benar ditemukan secara eksperimental, ini merupakan kemenangan besar bagi teori yang ia ajukan untuk mekanika kuantum relativistik. Namun ide ini atau yang dikenal dengan teori Hall-Dirac untuk menjelaskan antipartikel sebagai semacam ide lama, ide modern tentang keberadaan antipartikel yang sedikit berbeda. Sekarang tanpa membahas terlalu banyak detail dan terlalu banyak diskusi yang rumit, izinkan saya memberi Anda gambaran yang sangat-sangat singkat tentang apa itu ide modern tentang antipartikel. Jadi dalam model standar Anda memiliki partikel dan antipartikel, tapi model standar terutama dipengaruhi oleh teori medan kuantum, elektrodinamika kuantum, kromodinamika kuantum. Saat ini dalam model standar, partikel-partikel yang berbeda dijelaskan oleh keberadaan medan. Jadi Anda memahami apa medan itu, seperti medan listrik dan medan magnet. Namun dalam model standar, semua partikel dikaitkan dengan suatu medan.
Jadi elektron memiliki medan elektron, foton memiliki medan foton, dan keberadaan partikel elektron adalah getaran dalam medan elektron, dan keberadaan foton adalah getaran dalam medan foton. Jadi gagasan tentang partikel dalam teori medan kuantum pada dasarnya adalah getaran diskrit, getaran lokal diskrit yang memiliki sejumlah energi yang bergerak dalam medan tertentu. Jadi elektron mewakili getaran lokal diskrit yang bergerak dalam medan elektron, dan foton mewakili getaran lokal diskrit yang bergerak dalam medan foton. Beginilah teori medan kuantum memberi Anda penjelasan tentang apa itu sebenarnya partikel. Jadi tanpa perlu mendetail, medan-medan ini bisa saling berinteraksi satu sama lain. Jadi apa yang diwakili partikel dan antipartikel? Jadi partikel mewakili semacam getaran dalam medan ini, dan antipartikel mewakili getaran yang berlawanan dengan energi yang berlawanan. Misalnya dalam medan elektron, Anda memiliki elektron yang diwakili oleh getaran lokal yang memiliki energi positif, dan positron yang mewakili getaran lokal yang memiliki energi negatif. Jadi ketika getaran yang memiliki energi positif dan getaran yang memiliki energi negatif bersatu, keduanya lenyap. Mereka memindahkan energi tersebut ke medan yang berbeda, yaitu medan foton, di mana dua foton tercipta dan menyebar. Sekarang ini akan menjadi model yang sangat sederhana, tapi hanya itulah yang bisa saya bicarakan pada saat ini dalam cakupan video ini dan juga serial ini. Jadi partikel-partikel itu dijelaskan oleh getaran terlokalisasi dalam berbagai jenis medan. Jadi elektron dan positron tidak lain adalah getaran dalam medan elektron yang memiliki energi positif dan negatif. Dan ketika keduanya bergabung, getarannya menghilang dan jumlah energi tersebut dipantulkan dalam medan foton sebagai dua foton yang berbeda. Itu adalah penjelasan teori medan kuantum tentang partikel apa saja yang ada dalam model standar fisika. Demikianlah pembahasan mengenai antipartikel dan teori lubang Dirac dan QFT yang dipermasalahkan. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang terkait dengan antipartikel. Saya pikir saya akan menyertakannya dalam diskusi, dan hal itu dengan simetri persilangan. Video ini menjadi sedikit lebih panjang dibandingkan dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan, tapi tak apa. Ini akan menjadi hal yang menarik, hanya tinggal menunggu beberapa saat lagi. Jadi simetri persilangan cukup menarik dalam arti bahwa jika Anda memiliki katakanlah semacam reaksi atau transformasi partikel yang berbeda, katakanlah A ditambah dengan B menjadi C ditambah D. Ini adalah semacam reaksi yang mungkin terjadi. Partikel-partikel bertransformasi di antara mereka seperti itu. Maka simetri silang memberitahu kita bahwa Anda dapat menukar partikel-partikel ini di antara sisi kiri dan sisi kanan selama Anda mengubahnya menjadi versi antipartikelnya. Jadi jika Anda mengubah sebuah partikel menjadi versi antipartikelnya, pada dasarnya Anda membawanya ke sisi lain. Jadi misalnya, jika reaksi ini atau transformasi ini memungkinkan, maka anggaplah saya dapat membawa B ke sisi lain, tetapi saya harus membuatnya menjadi versi antipartikelnya. Jadi reaksi ini juga mungkin terjadi ketika B dibawa ke sisi yang lain, B bar ditambah C ditambah D. Anda tahu saya mengubah B di sisi kanan, tapi saya meletakkan B bar yang merupakan antipartikel dari B di sisi kanan. Demikian pula saya bisa mengubah C di sisi kiri. Saya juga bisa mengatakan A ditambah C bar. Antipartikel C jika dibawa ke sisi kiri akan menjadi B bar ditambah D. Ini juga memungkinkan saya bisa melakukan hal yang sama dengan A dan B. Jadi jika C bar ditambah D bar akan menghasilkan A bar ditambah B bar. Ini disebut simetri persilangan, yang artinya Anda dapat menukar partikel di sisi kiri maupun di sisi kanan selama Anda mengambil versi antipartikelnya. Nah, semua transformasi ini sangat memungkinkan selama tidak melanggar hukum-hukum konservasi atau properti simetri. Baiklah, jadi mari kita anggap saja jika itu tidak melanggar konservasi energi atau jenis konservasi lainnya. Hanya karena secara teoritis memungkinkan di sini bukan berarti secara realistis itu mungkin. Karena mungkin saja salah satu sisi dari sisi kiri atau sisi kanan mungkin memiliki distribusi massa yang tidak sama. Dalam artian jika Anda menukar partikel-partikel tersebut, massanya mungkin tidak seimbang satu sama lain. Jadi konservasi energi mungkin tidak akan terjadi. Jadi selama hukum konservasi lainnya tidak dilanggar, maka Anda dapat menyilangkan partikel dengan versi antipartikelnya dengan cara khusus ini. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh singkat. Jadi Anda sudah pernah melihat eksperimen hamburan Compton, bukan? Jadi apa yang dimaksud dengan hamburan Compton? Hamburan Compton bukanlah apa-apa, tetapi elektron yang berinteraksi dengan foton gamma akan menghasilkan elektron
dengan foton gamma bukan? Elektron berinteraksi dengan foton sebelum tentu foton gamma sebuah foton, dan kemudian Anda mendapatkan elektron dan foton yang tentu saja memiliki energi yang berbeda, energi kinetik yang berbeda, frekuensi yang berbeda dari foton gamma. Sekarang reaksi hemburan senyawa semacam ini dengan jika saya menerapkannya dengan simetri persilangan, maka serangkaian reaksi lain mungkin terjadi pada serangkaian proses lain yang memiliki simetri persilangan yang sama terkait dengan reaksi ini. Jadi misalnya jika saya mengambil elektron ke sisi kiri, maka saya akan mendapatkan apa? Jadi elektron plus. Jadi jika saya membawa elektron ke sisi kiri tetapi foton ke sisi kanan, jadi antipartikelnya adalah positron. Apa yang dimaksud dengan antipartikel foton? Foton itu sendiri. Jadi akhirnya saya mendapatkan elektron ditambah positron adalah foton ditambah foton. Ini tidak lain adalah pemusnahan pasangan, bukan? Saya juga bisa membalikan kedua hal ini. Dan akhirnya saya mendapatkan foton ditambah foton, akhirnya menciptakan elektron atau positron ditambah elektron. Jadi elektron menjadi positron, positron menjadi elektron. Inilah yang ini tidak lain adalah penciptaan pasangan. Di sini satu foton, di sini dua foton. Tidak masalah. Keduanya pada dasarnya memiliki jenis simetri persilangan yang serupa, yang terkait dengan kategori komponen. Sekarang semua itu adalah fenomena yang berbeda yang terjadi dalam keadaan yang sama sekali berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan bahwa dengan antipartikel, semua ini dapat dilakukan selama tidak melanggar prinsip konservasi lainnya. Contoh lainnya adalah proses peluruhan beta positif yang juga dikenal sebagai emisi positron. Jadi, apa yang terjadi dalam emisi positron? Anda memiliki proton yang bermuatan positif berubah menjadi neutron. Baiklah, ini adalah proses peluruhan beta yang positif. Namun, dalam proses ini, saat bertransformasi menjadi neutron, proses ini mengarah pada penciptaan positron dan elektron neutrino. Baiklah, ini adalah proses yang cukup umum jika Anda kenal, jika Anda telah mempelajari peluruhan beta. Jadi ini adalah peluruhan beta positif atau emisi positron di mana proton menjadi neutron yang mengarah pada emisi positron dan elektron neutrino. Sekarang proses semacam ini simetris terhadap suatu proses lainnya. Jadi jika saya membawa positron ke sisi kiri, apa yang akan terjadi? Saya akhirnya mendapatkan P+. Antipartikel dari positron bukanlah apa-apa, tetapi elektron akhirnya mendapatkan N ditambah V. Apa ini? Ini tidak lain adalah penangkapan elektron. Jika Anda pernah mendengar tentang peluruhan beta, Anda mungkin pernah mendengar tentang proses di mana elektron ditangkap oleh inti di mana proton berubah menjadi neutron dan melepaskan neutrino. Proses lain di mana jika saya membawa neutrino ke sisi lain, neutrino P+, anti-elektron menghasilkan neutron plus E+. Tidak lain adalah proses peluruhan beta terbalik. Anda mungkin pernah mendengar tentang peluruhan beta terbalik ketika neutrino diserap oleh proton atau neutron untuk menciptakan partikel baru. Jadi ini adalah proses peluruhan beta terbalik. Semua reaksi atau proses dari ketiga bagian ini memungkinkan. Semua itu terjadi di alam, terjadi dalam situasi yang berbeda, tetapi semuanya mewakili simetri persilangan yang baru saja saya bahas. Jadi itu saja pembahasan mengenai antipartikel. Jadi saya telah berbicara tentang apa itu antipartikel. Saya telah berbicara tentang berbagai jenis antipartikel yaitu terkait dengan elektron, proton, neutron, muon, neutrino, foton, dan lain-lain. Saya juga berbicara tentang teori lubang Dirac dan saya juga berbicara tentang simetri penyeberangan. Saya harap Anda telah memahami sesuatu dari keseluruhan kuliah ini dan beberapa keraguan Anda telah diklarifikasi. Demikianlah pembahasan hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.